Selamat siang dan selamat bertemu kembali di mata pelajaran IPS pada siang hari ini, tanggal 11 November 2020. Oke, kita akan lanjut ke materi kita pada siang hari ini, yaitu materi yang ke B, lanjutan dari materi pada minggu kemarin, yaitu interaksi sosial. Dan sekarang kita masuk ke B, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Sebelum kita melanjutkan ke materi, yang saya sarankan kepada adik-adik semua supaya tetap belajar dan fokus pada tujuan kita untuk belajar. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut pada pembahasan pertama, yaitu bagian B untuk bab 2 halaman 94 itu. Yang ke B yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Oke, mari kita lanjut. Kita buka yang ke B, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Nah, berbagai orang, perorangan atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan suatu kelompok sosial yang hidup bersama yang membutuhkan suatu aturan, sehingga melahirkan lembaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Berbagai kebutuhan hidup manusia melahirkan beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhannya itu. Semua kebutuhan manusia didapat dengan melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam, dan lembaga sosiallah yang memenuhi kebutuhan individu pada masyarakat. Contohnya, manusia membutuhkan pendidikan. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan gotong royong. Sikap-sikap tersebut mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, bagian A itu kebutuhan anak, kebutuhan akan makanan, memerlukan bantuan orang lain. Yang ke B, gambar yang ke B itu pedagang beras, dan yang ke C itu petani. Semuanya itu memerlukan interaksi sosial. Nah, dari situ akan timbul suatu organisasi atau kelompok sosial, dan semua manusia itu membutuhkan interaksi untuk bisa saling gotong royong, menciptakan kerjasama, saling menghormati itu. Oke, kita lanjut yang ke berikutnya. Kita masuk yang ke C, yaitu lembaga sosial. Jadi yang pertama, pengertian lembaga sosial. Apabila kamu perhatikan kegiatan yang dilakukan manusia yang ada di sekitar tempat kamu tinggal dari pagi sampai sore, mereka sibuk bekerja, berdagang, ke sekolah, ke sawah, atau ke laut.
Kesibukan itu tentu saja mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Nah, tahukah kalian apa tujuannya? Nah, untuk menjawabnya itu tergantung dari masing-masing orang. Tetapi pada dasarnya mereka semua ingin memenuhi kebutuhan hidup mereka. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi, atau boleh dikatakan Homo economicus, karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan, tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mempunyai banyak kebutuhan, baik dilihat dari ragam maupun jumlahnya. Kebutuhan tersebut senantiasa ada pada setiap hari. Misalnya kebutuhan manusia, keturunan sehingga perlu adanya suatu keluarga. Kebutuhan akan pendidikan sehingga perlunya ada sekolah. Habis itu kebutuhan akan makanan sehingga perlu adanya pasar untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Selanjutnya mari kita bahas mengenai lembaga sosial. Dalam pengertian sosiologi, lembaga dapat digambarkan sebagai sesuatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial, tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan, saling timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Pada dasarnya manusia tidak mampu hidup sendiri. Dalam mewujudkan suatu tujuan, manusia selalu membutuhkan orang lain. Manusia membutuhkan komunikasi dengan manusia lain. Sebagai contohnya, mari kita perhatikan bersama-sama. Sejak lahir seorang bayi sampai bisa bicara, bisa memakai pakaian dan berbagai kemampuan lainnya, itu membutuhkan bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya melalui interaksi sosial. Ya, kalau seperti itu, contohnya seperti seorang bayi itu, ya paling tidaklah dari kedua orang tuanya yang melatih dan mendidiknya. Agar hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka diciptakanlah norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Terdapat norma-norma yang kekuatan mengikatnya lemah, namun ada juga yang kuat mengikatnya di dalam masyarakat. Dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Contoh tindakan yang melanggar norma ini antara lain cara seseorang membuang sampah. Jika ada seseorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Contoh lain, cara berpakaian. Apabila seseorang berpakaian yang kurang pantas, hanya ditegur saja. Kita bisa perhatikan pada gambar. Oke, kita lanjut. Yang ke B, kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya.
mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Nah, seperti pada gambar ini, kita lihat seorang anak mencium tangan orang tuanya ketika hendak pergi sekolah. Itu bertanda pada memberi hormat kepada orang yang lebih tua usianya, itu sangatlah penting. Oke. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan, dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contohnya, jika seseorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah dan mendapatkan sanksi atau perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Bisa kita lihat pada gambar berikut, yaitu pelajar memakai seragam rapi. Jadi yang seandainya kita tidak sesuai dengan tindakan atau patokan norma yang mengatur, kita akan dikenakan sanksi. Nah, pada gambar berikut ini menggambarkan tentang pelajar memakai seragam rapi. Jadi ketika kita ke sekolah tidak sesuai aturan, tidak ikut dengan tata tertib, maka kita akan ditegur atau dikenakan sanksi. Oke, kita lanjut pada yang berikutnya. Yang kedua, yaitu adat istiadat. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Norma-norma tersebut membuat dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Agar lebih jelas, perhatikan tabel perbedaan antara norma-norma bawah ini. Nah, sebelum kita lanjut ke tabel, kita akan perhatikan di situ ada gambar. Itu upacara adat penjemputan pengantin pria dalam perkawinan salah satu suku bangsa di Indonesia. Jadi negara kita ini masih terkenal dengan adat istiadat ya. Jadi jangan coba-coba kita melanggar tentang adat istiadat yang turun-temurun dari nenek moyang kita. Oke, terima kasih, dan kita akan lanjut pada materi untuk minggu depan, yaitu yang kedua, jenis dan fungsi lembaga sosial. Untuk materi ini kita lanjutkan pada minggu berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, demikian saja materi yang sempat saya ajarkan pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jadi saya peringatkan juga untuk adik-adik semua, kalau ada tugas yang mau dikerjakan, tolong dikerjakan ya selagi ada waktu. Tapi jangan sengaja dilupakan tugas. Tolong dikerjakan ya. Nanti saya akan berikan lagi tugas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Ada tugasnya cuma 2 nomor saja. Dikerjakan ya. Oke, selamat siang dan sampai jumpa di minggu depan. Oke, terima kasih.